Halo Sobat Angker, apa kabar semuanya? Sehat-sehat selalu ya? Baik, kali ini kita akan membahas beberapa benda yang harus diwaspadai di rumah kita atau di sekitar lingkungan kita. Barangkali salah satu benda ini ada dan mengganggu kita di rumah. Nah, benda apakah itu? Dan bagaimana dampak resiko yang akan kita terima dengan benda-benda tersebut? Oke, langsung saja kita bahas satu persatu ya. Hati-hati ya Sobat Angker jika menemukan benda-benda aneh di pekarangan atau di dalam rumah kita. Benda ini biasanya dijadikan tumbal oleh orang-orang yang tidak suka dengan kita. Untuk mencelakai anggota keluarga, jika menemukan benda-benda aneh yang ditanam di pekarangan atau di dalam rumah, segeralah dibakar atau dilarutkan ke laut. Benda-benda ini bisa membawa petaka terhadap kita atau salah satu anggota keluarga kita. Misalnya salah satu anggota keluarga sakit-sakitan, rejeki berhenti, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah benda-benda yang harus dibakar atau dilarutkan ke laut. 1. Tanah kuburan. Tanah kuburan ini paling berbahaya. Tanah kuburan di sini bukan tanah kuburan biasa, tapi tanah kuburan orang yang matinya tidak wajar, misalnya mati gantung diri. Energi negatif dari tanah kuburan ini sangat kuat. Ciri-cirinya adalah suasananya selalu panas, sering terjadi pertengkaran, sering sakit-sakitan, dan rejeki seret. Selain itu juga sering terjadi penampakan-penampakan, sering mencium bau anyir darah, dan suasananya menjadi seperti kuburan. Jika ini yang terjadi, maka segera dinetralisir atau diruat dan didoa-doa dengan minta tolong kepada orang yang paham di bidangnya. 2. Tulang. Tulang merupakan makanan kesukaan jin, dan biasanya sudah diisi khodam untuk membuat celaka atau teror terhadap salah satu anggota keluarga. Tulang ini biasanya dijadikan media tumbal untuk menakut-nakuti salah satu anggota keluarga yang dibenci supaya hidupnya tidak tentram. Tanda-tandanya biasanya ada anggota keluarga sering menjumpai penampakan-penampakan. Tulang tersebut biasanya ditanam di pekarangan rumah atau di dalam rumah. 3. Kain mori. Kain mori ini merupakan salah satu media yang digunakan tukang santet untuk mencelakai seseorang atau menyatetnya. Kain mori ini biasanya dibentuk menyerupai manusia dan diikat tiga seperti pocong yang dijadikan sebagai media tukang santet untuk menumbalkan orang yang tidak disukai. Tanda-tandanya yang lumrah sebagian keluarga yang sakit. Kalau menemukan kain mori yang sudah dibentuk seperti manusia atau pocong, segera dibakar atau dilarutkan ke laut. 4. Rambut yang diikat. Rambut yang diikat ini biasanya digunakan tukang santet untuk mencelakai orang yang dibenci. Di dalamnya sudah diisi khodam atau jin tukang santet tersebut. Gejala tumbal dengan media rambut yang diikat ini biasanya salah satu anggota keluarga sering mengalami sakit kepala dan pusing. Namun bukan sakit karena medis tapi non-medis. Sakit kepala ini biasanya menyerang kuat saat matahari hampir terbenam atau pukul 0 ke atas. Jika menemukan rambut yang digundel atau diikat dengan benang, segera dibakar atau dibuang ke laut. 5. Pecahan kaca atau paku. Pecahan beling dan paku ini juga menjadi salah satu media tukang santet untuk mencelakai seseorang yang dia benci. Anggota keluarga yang menjadi tumbal santet dengan media pecahan beling dan paku biasanya mengalami sakit pada tubuhnya. Meskipun santet dengan pecahan beling ini tidak terlalu berbahaya, akan tetapi segeralah dibakar atau dibuang ke laut. Itulah benda-benda yang dijadikan senjata untuk mencelakai orang-orang yang mereka benci. Semoga kita semua dilindungi dari gangguan jin dan setan yang terkutuk. Amin. Terus dukung kami ya Sobat Angker. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di bawah ini. Dan bunyikan loncengnya, agar kamu bisa terus mendapatkan informasi-informasi angker dan seram dan juga menarik lainnya di Sarjana Angker. Terima kasih, tetap ingat dan waspada.